Oke, ini pertemuan yang keempat juga. Oke, tentang retail banking, consumer and retail banking. Sorry. Ya, nanti mungkin kita pada pertemuan ke-7, nanti ke-8 kita UTS. Pertemuan yang keempat ya. Oke, saudara sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya tentang banking. Kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari tentang apa produk-produk yang ada di dalam perbankan. Ya, produk utamanya adalah kredit ya, loan. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana proses kredit, kemudian bagaimana melakukan analisis kredit gitu ya dengan menggunakan 5C atau 6C gitu ya. Ada istilah yang kita mungkin baru dengar, ada 5C. Masih ada yang ingat 5C? C yang pertama apa? Karakter, capital, apa lagi? Collateral, ya condition of economic, cash flow, ya. Itu adalah 5C gitu ya, atau 6C, ya fiksi atau 5C. Untuk melakukan analisis terhadap kelayakan calon customer. Oke ya, itu beberapa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, termasuk juga kita kemarin bahas mengenai bagaimana melakukan analisis terhadap tingkat kebangkrutan bank, gitu ya, dengan menggunakan Altman Z-score, misalnya. Oke, dalam kesempatan ini yang keempat pertemuan ini kita akan bahas secara cepat ya tentang retail loans. Jadi dalam pinjaman atau kredit, produk kredit atau produk pinjaman yang dimiliki oleh perbankan itu pada umumnya ada yang disebut dengan commercial loans, ada yang disebut dengan consumer atau retail loans. Bedanya apa? Kalau yang commercial loans itu peminjamnya atau debiturnya itu adalah kebanyakan corporate. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menilai kelayakan dari calon customer kita, kalau menggunakan pendekatan komersial, maka kita melakukan studi kelayakan bisnis, ya, apakah bisnisnya layak atau tidak yang mau kita biayai, gitu ya. Tapi kalau consumer atau retail loans, nah consumer itu diartikan di bahasa kita, dalam istilah kita itu sering disebut dengan kredit konsumen. Nah, kredit konsumen itu antara lain adalah kredit dengan sasaran pegawai atau karyawan tetap yang memiliki fixed income, yang memiliki pendapatan tetap. Nah, consumer atau retail loans ini kalau dari sisi produk ya, selain produk kredit untuk karyawan atau pegawai, juga bisa diterjemahkan sebagai kredit card. Ya, kredit card itu sebetulnya kredit yang sasarannya adalah untuk konsumsi, ya, untuk konsumsi. Maka sering juga kredit card itu disebut sebagai consumer loans. Nah, analisis kelayakan terhadap para debitur yang dilakukan oleh bank yang memiliki retail loans, yang memiliki consumer loans, itu berbeda dengan menggunakan pendekatan komersial, ya, commercial loan, berbeda. Untuk kredit card atau consumer loans itu biasanya dia menggunakan beberapa standar penilaian kelayakan yang lebih simple, gitu ya, yang lebih sederhana.
Oke ya. Nah, ada 3 poin nanti yang kita akan bahas. Pertama tentang jenis-jenis dari produk kredit consumer, kemudian kredit card, lalu mengevaluasi permohonan pinjaman consumer. Jadi gimana kita menilai suatu permohonan kredit untuk tujuan konsumsi, ya. Nah, berikutnya adalah menjelaskan tentang jenis dari pinjaman konsumen, ya, pinjaman atau kredit konsumen, ya, kredit konsumen. Nah, kredit konsumen itu untuk apa saja, ya, untuk konsumsi apa saja. Yang pertama adalah untuk konsumsi rumah, ya, residential mortgage loan, pinjaman KPR. Jadi pinjaman KPR. Jadi kalau kita mengajukan suatu kredit untuk kebutuhan pembiayaan terhadap rumah misalnya atau KPR itu, nah itu yang disebut salah satunya adalah jenis pinjaman konsumen yang digunakan untuk pembelian rumah, ya, kredit atau KPR. Kemudian non residential loans di luar untuk KPR itu antara lain misalnya untuk installment loans. Installment loan contohnya apa? Contohnya misalnya untuk memberi automobiles, ya, untuk membeli untuk angsuran mobil. Misalnya kita kredit mobil gitu ya, kredit furniture, home appliances, misalnya untuk peralatan rumah tangga, misalnya. Ya. Nah, itu disebut dengan installment loan. Ya. Oke, saya mute dulu ya. Oke. Kemudian non installment loans, ada yang pinjaman atau kredit untuk sasaran di luar installment. Installment itu angsuran ya. Ini saya ajak untuk mengenal beberapa istilah asing ya dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Harapannya kita familiar ya, mengenal beberapa istilah yang sebetulnya menjadi istilah umum dalam dunia perbankan. Ya. Jadi kalau mungkin kita yang bekerja di bank sudah sangat familiar ya, tapi kalau yang belum, mungkin ada beberapa istilah baru yang kita perlu kenal. Ya. Oke, nah yang bawah ini adalah non installment loan, jadi kredit yang digunakan bukan untuk angsuran. Contohnya apa? Ya, ini short term loans untuk pinjaman jangka pendek atau kredit jangka pendek. Less than 6 months. Ya, kurang dari 6 bulan. Jadi kalau ada pinjaman yang kurang dari 6 bulan itu sering disebut dengan non installment loans yang digunakan untuk pembayaran, untuk purchasing. Ya, misalnya apa? Misalnya cost of vacation. Ya, untuk biaya liburan, ya, untuk kita misalnya berlibur tapi belum punya uang, tapi kita punya harapan untuk misalnya mendapatkan THR atau kita mungkin ada rencana untuk dapat bonus akhir tahun misalnya ya. Tapi keburu liburan duluan gitu ya. Lalu kemudian kita pinjam ke bank. Nanti akan dibayar pada saat kita dapat lump sum bonus akhir tahun misalnya. Ya, jadi nah itu namanya non installment loans ya. Atau misalnya karena sakit ya, medical and hospital care. Misalnya kita masuk rumah sakit lalu kita dananya terbatas, ternyata dananya lebih besar yang dibutuhkan. Cadangan simpanan kita tidak memadai, tidak cukup. Nah, itu bisa menggunakan non installment loans. Ya. Atau misalnya mobil kita tiba-tiba ada kecelakaan dan belum ada insurance, yang perlu insurance, yang perlu diperbaiki di bengkel, nah, itu ada non installment loans. Ya. Lalu jenis kredit lain di consumer loans ini adalah credit cards, ya, pinjaman melalui kartu kredit. Nah, pinjaman melalui kartu kredit ini biasanya juga digunakan untuk kebutuhan konsumsi, ya, untuk kebutuhan konsumsi.
Oke. Oke. Saya kok nggak bisa mute ini ya, Mas Wendy atau Mbak Wendy ini. Oke. Masih kedengaran nih suara saya? Masih, Pak. Masih jelas, Pak. Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, masih. Nah, sekarang kredit card ya. Sekarang kredit card. Menjelaskan mengapa kredit card menarik ya, dan juga menjadi bagian dari aliran transaksi yang sering digunakan oleh seseorang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya melalui pinjaman cepat ya lewat kredit card ya lewat kredit card. Walaupun kredit card ini juga sekarang sudah mulai mengecil ya portofolionya karena tergantikan dengan adanya digital banking, dengan adanya e-mobil, dengan adanya BNLP, ya adanya Buy Now Pay Later ya BNPL atau Pay Later. Nah, Pay Later itu sekarang menggantikan posisi credit card ya. Kalau misalnya kita misalnya apply ke Akulaku misalnya, di situ bisa kita dapat semacam ya kita dikasih suatu plafon tertentu ya untuk kita bisa melakukan transaksi itu ya, dalam batas plafon yang sudah diizinkan. Nah itu kita nggak perlu ini juga ya, nggak perlu pegang kartu kredit, tapi bisa kita gunakan untuk transaksi. Atau di pay later yang lain kayak GoPay gitu ya. Nah GoPay juga ada pay letternya juga ya. Nah beberapa industri teknologi keuangan Techfin yang memberikan fasilitas itu ke depan kemungkinan besar ya kredit card akan hilang ya. Jadi untuk mendapatkan fasilitas kredit melalui plafon tertentu ya bisa melalui sebuah fasilitas digital. Nah, ini yang nanti mungkin ke depan akan menggantikan posisi kredit card ini. Nah, kredit card pada umumnya dia dioperasikan oleh vendor besar ya, vendor besar seperti Mastercard atau Visa. Mungkin kalau kita sudah biasa atau sudah pernah pegang kredit card, kita akan memahami kedua vendor besar ini. Jadi kalau misalnya kita pegang kredit card lalu dikeluarkan oleh salah satu bank nasional misalnya, lalu di situ ada Mastercard atau Visa, sebetulnya bank tersebut hanya menjadi fasilitasi channeling saja, tapi pemiliknya tetap Mastercard atau Visa. Jadi bank menjadi agent untuk menjual atau untuk memasarkan dari fasilitas kredit tersebut ya melalui channeling bank yang bersangkutan. Jadi misalnya ada Bank Jabar misalnya keluarkan kredit card, lalu di situ ada Mastercard atau Visa yang menjadi vendornya. Nah itu Bank Jabar itu hanya sebagai channeling ya, agent dari Mastercard atau Visa. Oke ya, apa penjelasannya? Bank must pay one-time membership fee plus an annual charge. Biasanya bank akan mengenakan biaya keanggotaan, jadi ya kepada pemegang kredit card gitu, ditambah dengan annual charge. Biasanya kita akan diminta untuk membayar iuran tahunan, ya, determine by the number of its customer actively using the card. Ya, dengan sejumlah uang, ya, sejumlah uang yang untuk mengaktifkan dalam penggunaan kredit card tersebut. Jadi kalau
misalnya dia tidak membayar iuran tahunan, nanti bisa dihentikan layanannya karena itu menjadi salah satu pendapatan bagi bank yang bersangkutan, gitu ya, di luar dari biaya penggunaan. Nah, kalau penggunaan kan biasanya ada interest ya, ada bunga yang ditentukan, biasanya ada yang berbasis pada daily harian, ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang annual. Tapi rata-rata biasanya menggunakan bunga monthly, bulanan. Jadi kalau ada dulu beberapa rekan itu sempat memanfaatkan credit card gitu ya untuk bisnis ya, untuk modal bisnis. Jadi dia ambil tunai, lalu kemudian dia gunakan untuk bisnis. Dia ambil kurang dari 1 bulan dilunasi. Nah itu tidak kena interest ya, nggak kena bunga itu. Nah itu beberapa teman yang paham tentang accounting di credit card itu memanfaatkan itu, dan kemudian informasi menyebar kemana-mana gitu ya. Saya masih ingat dulu masih awal-awal tahun 2010, 2005 sampai 2010 ketika handphone kayak Nokia gitu ya, Nokia, kemudian BlueBerry ya, itu lagi lebih bagus-bagus, kencang-kencangnya. BlackBerry, Pak. BlackBerry ya, bukan BlueBerry. BlueBerry ada juga ya, tapi BlackBerry yang terkenal. Nah, itu BlueBerry yang China. Saingannya BlueBerry ya. Betul, itu setiap orang bangga gitu kalau pegang BlackBerry atau Nokia gitu. Nah, itu di counter-counter HP itu biasanya dia melayani tarikan tunai itu dari kredit card itu. Jadi gesek di situ kemudian dikasih uang tunai gitu. Nah, itu banyak yang manfaatin untuk modal, ya, untuk modal bisnis. Jadi sebelum 1 bulan lalu dilunasi. Nah, itu nggak kena bunga itu. Ya, sementara uangnya udah diputar duluan. Jadi memanfaatkan kredit card untuk modal bisnis. Ya. Oke. Lalu kenapa menarik ya kredit card? Kenapa menarik? Ya. 75.000. Mau. Nah, kenapa sih kredit card itu menarik? Ya, kredit card ini kan sebetulnya suatu plafon rekening koran sebetulnya. Jadi kita dikasih plafon tertentu, misalnya 50 juta gitu misalnya ya. Nah, itu ketika kita ingin menggunakan, kita nggak perlu proses lagi, nggak perlu pengajuan lagi, ya, nggak perlu administrasi lagi gitu. Jadi langsung kita bisa tarik dan kemudian langsung bisa kita gunakan. Nah, itu kecepatan di dalam kredit card dalam pemanfaatan dana yang ada itu, gitu ya. Nah, bagi bank sendiri tentunya kredit card ini juga menjadi sumber pendapatan ya. Card is earn income from 3 sources. Jadi ada 3 pendapatan yang diperoleh dari kredit card bagi bank. Apa itu? Cardholder annual fees. Jadi bank akan mendapatkan iuran tahunan. Kemudian interest on outstanding loan balance, ya, balances. Bank juga akan mendapatkan interest ya dari saldo yang digunakan oleh klien, oleh nasabah. Discounting the charge that merchant accept on purchases. Selain itu juga akan mendapatkan diskon dari merchant atau tenan yang menerima pembayaran lewat kartu kredit tersebut, gitu ya. Jadi bank dapat 3 sumber dana dari kredit card, dari annual fee, kemudian dari interest ketika dananya digunakan, kemudian mendapatkan discounting the charge, ada biaya charge yang dibayar oleh merchant ya dari para pedagang yang menerima dana pembayaran dari kredit card tersebut, ya. Nah, kalau kita perhatikan kredit card transaction process yang terjadi adalah seperti yang ada di dalam gambar itu. Jadi
seorang individu, ya seorang individu dia mungkin akan mendatangi retail outlet, misal handphone atau mungkin pakaian, ya, atau shopping shop atau apapun ya retail misalnya, lalu kemudian melakukan transaksi gitu ya, local merchant bank, lalu kemudian clearing network, lalu kemudian terjadi clearing ya antara bank penerbit ya card issuing misalnya Mastercard ya, Mastercard atau Visa ya, Visa menerbitkan dan diberikan kepada individu melalui local merchant. Local merchant-nya misalnya Bank BJB ya, Bank BJB, Bank Jabar Banten misalnya, atau Bank DKI misalnya ya. Jadi nanti kita bayarnya ke local merchant ya, kita bayarnya ke local merchant yaitu ke Bank BJB, nanti Bank BJB akan membayarkan ke Mastercard atau ke Visa ya, ke Visa lewat sebuah clearing network ya, namanya clearing ya, clearing. Jadi nanti ada settlement atau penyesuaian antara local bank dengan issuing bank ya, dengan bank yang menerbitkan kartu kredit dengan bank yang memasarkan kartu kredit tersebut gitu. Kemudian terakhir adalah evaluating consumer loan application. Bagaimana mengevaluasi dari suatu permohonan kredit yang dilakukan oleh seorang calon nasabah kepada bank. Oke ya, tujuan dari sesi ini adalah mengeksplor bagaimana bank dapat merespon customer atau menindaklanjuti dari seorang klien atau calon nasabah gitu ya, yang ingin mendapatkan pinjaman dan to reveal, dan juga kita harus melakukan evaluasi terhadap permintaan pinjaman tersebut. Jadi bagaimana kita melakukan suatu evaluasi kelayakan atas suatu pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh customer ya. Nah, yang kita bisa evaluasi ketika ada permohonan pinjaman dari customer adalah kita harus tahu tentang karakter ya, dan tujuan untuk apa pinjaman tersebut disampaikan. Lalu kita juga bisa menghitung level pendapatan atau tingkat pendapatan seseorang untuk mengetahui kemampuan bayarnya. Deposit balances, kita juga bisa melihat seberapa banyak dia punya tabungan atau dia bisa menyisihkan dari hasil pendapatan untuk ditabung itu berapa sih sebetulnya gitu ya. Employment and residential stability. Jadi juga bisa dilihat tempat tinggalnya gitu ya, tempat tinggalnya apakah permanen ataukah dia sewa ataukah di situ menjadi miliknya sendiri, karena itu akan terkait dengan keberlanjutan, sustainability ya, dan stabilitas. Jadi kalau calon klien kita ini misalnya masih kontrak, bisa jadi hari ini ada di situ, besok sudah pindah kontrak, susah nyarinya. Lalu pyramiding of debt, jadi juga mengevaluasi apakah si calon klien ini memiliki pinjaman di tempat yang lain, gitu ya. Itu juga perlu dianalisis. Nah, analisis yang umum digunakan itu menggunakan 5C yang kita sudah bahas sebelumnya ya, ada character, capital, condition, collateral, capacity, gitu ya. Itu untuk menganalisa. Nah, analisa yang lain adalah terkait dengan risiko kredit. Nah, ini kalau sekarang itu biasanya menggunakan kredit scoring, ya, menggunakan kredit scoring. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu punya pinjaman di suatu bank tertentu, sebelum kita berikan pinjaman dari kita, ya, sebelum kita kasih kredit dari kita, apakah dia punya pinjaman di bank lain? Nah, itu bisa kita gunakan kredit scoring. Oke, lalu ada juga istilah 5P ya, 5P. Kalau tadi 5C, ini 5P.
ya dalam menilai kelayakan calon peminjam atau calon debitur adalah people, purpose, payment, protection, prospect. People artinya seperti apa sih pribadi seseorang ini, gitu ya? Tujuannya untuk apa sih pinjam? Apakah mampu mengembalikan payment? Protection, apakah kalau nanti gagal bayar masih ada yang bisa untuk melunasi, gitu ya? Prospek, apakah ini calon klien ini akan punya potensi untuk bisa berkembang ke depan? Nah, ini perlu menjadi perhatian. Ya, jadi ini keterangannya ya, people apa gitu ya, kemudian purpose apa, tadi yang kita jelaskan, payment, protection, ya prospek, lalu credit scoring, ya credit scoring. Nah, credit scoring ini menarik ya, mungkin nanti kita akan jelaskan pada minggu depan, ya biar kita tahu credit scoring itu apa dan manfaatnya apa bagi bank. Kita akan jelaskan pada kesempatan minggu depan. Karena ini waktunya sudah terlalu malam, ya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan bacaan. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Pak Ahmad Subagio. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih.